Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan The Queen of Taktik. Ya, siapa lagi kalau bukan Chelsea Monica Sihite yang berhasil sumbangkan medali perak untuk Timnas Catur Indonesia di ajang ke-31 tahun SEA Games Vietnam 2022 dari nomor kategori perorangan catur kilat putri, teman-teman. Chelsea masuk ke babak semifinal dan di babak semifinal mengalahkan pecatur dari Singapura yaitu Gong Qianyun. Kemudian di babak final sayang sekali Chelsea dengan 2 kali permainan dikalahkan oleh andalan tuan rumah Master Internasional Pham Litau Nguyen. Teman-teman, sebelumnya di babak penyisian Chelsea tampil luar biasa dengan menjuarai babak penyisian yaitu dari 5 babak Chelsea 4,5 poin. Teman-teman, aku ajak kalian untuk menyaksikan salah satu partai terbaik Chelsea, yaitu di babak semifinal ketika berhadapan dengan Gong Qianyun, Women Grandmaster dari Singapura. Chelsea pegang buah putih, Gong Qianyun pegang buah hitam. Oh iya, yang dapat medali perunggu itu Gong Qianyun dan Freina ya, teman-teman, karena mereka di semifinal kalah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Chelsea, pemain putih, memulai dengan C4. Gong Qianyun menjawab dengan kuda F6. Kemudian Chelsea G3. Ini merupakan pembukaan Inggris ya, teman-teman, dengan ciri khas membuka C2 C4. Kemudian hitam G6 dan Chelsea gajah G2. Kemudian D5 dimainkan oleh Gong Qianyun, Chelsea pion C makan D5. Kuda makan pion D5, putih kuda F3. Hitam gajah G7, putih kuda C3. Nah, karakteristik dari pembukaan English Opening ini adalah pembukaan yang sangat solid dimainkan untuk putih, tapi untuk menyerang ya, dia little bit slow, teman-teman, atau tidak terlalu cepat untuk menyerang. Nah, kalau kalian seleranya adalah bermain dengan tidak terburu-buru, saya sarankan kalian pilih dengan bermain seperti Chelsea ini. Kemudian kuda B6 dimainkan oleh Gong Qianyun, kemudian putih rokade pendek, hitam rokade pendek, dan Chelsea D4. Kemudian hitam kuda C6, Chelsea E3. Hitam benteng E8. Chelsea H3 mencegah gajah G4. Hitam E5, putih D5. Hitam kuda B4, Chelsea M4. Hitam C6, coba ganggu pion D5, putih A3. Kuda 6, Chelsea gajah E3. Ya, kemudian hitam pion C makan D5. Apa yang akan terjadi jika hitam memilih kuda C4 ya? Karena ini pilihan yang menarik juga. Maka Chelsea akan melanjutkan dengan menteri ke petak E2 atau D3. Ya, kalau menteri D3 ini kalau dimakan pion B2-nya, maka Chelsea akan menteri E2. Membuat mati dan menjebak kuda di petak B2 ini. Nah, kalau misalkan kuda pukul gajah E3, maka Chelsea akan menjawab dengan menteri E3. Nah, kalau secara evolution bar ini dikatakan lebih unggul untuk putih, guys. Oke, selanjutnya putih bisa bermain dengan benteng F ke D1, kemudian benteng A C1. Kita back to the game. Karena Gong Qianyun lebih pilih pion C makan D5. Chelsea gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan Chelsea kuda D5. Kemudian Gong Qianyun jalan menteri pukul B2. Nah, Sobat RL Chess, sebagai pemain putih, apa yang harus kalian lakukan menjawab menteri B2? Dapatkah kalian berpikir ya, apa yang akan terjadi dengan menteri B2 ini? Apakah ini sebuah langkah yang salah? Ya, tepat sekali. Ini adalah langkah yang salah ya, karena kemudian Chelsea melanjutkan dengan menteri D3, guys. Kemana nih menterinya? Ya, langkah kaki menterinya ke petak B5 langsung ditahan oleh menteri D3. Kemudian Gong Qianyun kuda ke petak C5. Chelsea menteri C4. Kemudian Gong Qianyun tidak melihat ya harus kemana nih menterinya. Dan dia bingung dan akhirnya kuda pukul pion M4. Sebenarnya ada nggak sih penyelamatan untuk hitam dalam posisi ini? Ya, hitam bisa lakukan langkah B6, guys. Jadi kalau misalkan benteng F ke B1, maka hitam bisa mainkan gajah ke petak A6.
Ancam menteri. Menterinya mau kemana nih ya? Kalau misalkan makan, ada bunyi skak dulu menteri B1. Dan ini akan rugi untuk putih. Nah, bagaimana jika Chelsea pilih kuda C7? Ya, maka hitam akan menjawab dengan gajah E6. Kalau menterinya ke petak B4, maka hitam akan menteri B3. Ia memberikan bentengnya ya. Tapi secara pergerakan buah ini dikatakan ya memang sih masih unggul putih ya, teman-teman. Ini yang bisa dipilih Chelsea. Jadi menurut saya menteri makan pion B2 itu terlalu terburu-buru ya, teman-teman. Jadi harusnya jangan makan pion B2 mungkin. Ya. Oke, setelah kuda C5 menteri C4 dan Gong Qianyun pusing dia makan pion E4. Ya, Chelsea akhirnya unggul 1 perwira, menteri makan kuda. Nggak ada kerugian apapun yang dirasakan oleh hitam, oleh putih ya teman-teman, sorry. Malah hitam di sini kalah 1 perwira. Hitam melanjutkan dengan gajah F5. Kemudian putih menteri E3. Hitam benteng AD8, putih benteng AD1. Hitam menteri C2. Mengancam benteng D1, putih kuda E7 skak. Ya, kuda di petak E7 tidak bisa dimakan ya, karena benteng di petak D8 akan hilang guys. Kemudian Raja H8, Chelsea, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan kuda pukul gajah. Kemudian menteri makan kuda, Chelsea melanjutkan dengan game 4. Hitam menteri E6, Chelsea menteri makan pion A7. Ya. Kemudian hitam menteri E7, Chelsea benteng E1. Hitam H6, Chelsea menteri E3. Kemudian hitam benteng E8, Chelsea G5. Ya, mengatur posisi. Kemudian H5, putih kuda D2. Hitam benteng A8, putih kuda C4. Ancam pion E5, hitam benteng E8. Putih H4, hitam raja G8. Kemudian putih kuda B6, hitam menteri E6. Putih kuda D5, hitam benteng D8. Putih menteri E4, ya, menjaga kuda D5, hitam B5. Kemudian putih raja H2, hitam benteng C8. Nah, bisakah kalian tebak langkah penutup untuk kemenangan Chelsea? Yes, tepat sekali adalah gajah ke petak H3. Dan Gong Qianyun menyerah ya. Di game kedua, Chelsea dan Gong Qianyun bermain remis dan akhirnya Chelsea lolos ke partai final. Teman-teman, wakil Indonesia di kelompok perorangan putri catur kilat ini bukan hanya Chelsea tapi Medina. Sayang Medina tidak lolos ke semifinal. Dan di kelompok putra, Grandmaster Susanto Megaranto harus cukup puas dengan medali perunggu lagi. Karena medali emasnya diraih oleh Lee Tuan Min yang secara mengejutkan mengalahkan Lee Kuang Lim. Lee Kuang Lim mendapatkan medali perak, Susanto perunggu, kemudian Ting Jingyao perunggu. Oke teman-teman, besok adalah nomor terakhir bergu catur kilat putra dan putri, dan kalian wajib nonton hanya di YouTube RL Chess jam 9 pagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah support terus Timnas Catur Indonesia dan percaturan Indonesia. Semoga besok kita dapat emas lagi ya teman-teman. Dan kalian jangan lelah untuk mendukung tim Indonesia. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.